Bab 387. Bukan kamu yang kucintai. Barusan, kenapa dirinya bisa tahu jika si Cheng Chen menyukai cara menyenangi ini? Kebiasaan yang rahasia ini biasanya hanya pasangan yang sangat akrab baru bisa tahu. Kenapa tadi dia bisa terpikir dengan ide yang memalukan ini? Apakah dirinya benar pernah beberapa kali berhubungan dengan William? Stella tidak mengerti, dia menjadi bingung. Stella melihat pun 9 gum tubuh William yang kekar berjalan ke kamar mandi, membuat jantungnya berdebar semakin kencang. Tubuh binaragawan mungkin juga tidak sesempurna pria ini, kan? Lihatlah punggung dia yang lebar dan pinggang yang kecil. PH yang kuat. Malu-malu, Stella, kamu sudah gila ya? Kenapa dirimu bisa malu karena diam-diam melihat tubuh pemerik Nolsa? Ini terlalu tidak masuk akal, terlalu gila. Stella memegang wajahnya yang panas, dan sedikit terkejut. Kenapa sepanjang proses tetap terasa tidak asing? Seperti sangat akrab. Hei, lap tubuhmu. William dari sana memunculkan setengah tu-8 uhnya dan membuangkan handuk hangat. Kamu ini memang. Stella menciutkan satu lehernya, dia mengambil handuk yang hangat dengan sedikit malu-malu. Tolong ya, handuk yang diberikan oleh William, jangan-jangan menyuruh dia sendiri menyeka bagian satu tunya. Dia sangat malu. Kenapa? Kamu tidak mau? Baik, aku bantu kamu. William tersenyum licik sambil memainkan alisnya, dia langsung mengejutkan Stella. Hah? Kamu bantu? Tidak perlu bantuanmu, aku bisa melakukan sendiri, aku sendiri lakukan saja. Stella berkata dengan panik, dia langsung mengeratkan handuk dan dengan malu menyeka tu-8 uhnya. Si Etlan menyuruh dia bantu menyeka bagian satu tunya sama dengan menikamnya sampai mati. Hehe, kenapa? Sudah malu ya? Tu-8 William yang kekar sedang meneteskan air, dia melihat Stella yang malu di atas tempat tidur dan sengaja berkata, apa yang perlu dimalukan? Dulu kamu hampir menyuruhku membantumu cuci setiap kali. Apa kamu tidak tahu jika dirimu setiap kali sudah melakukannya akan lelah seperti seekor anjing mati yang tidak bergerak sama sekali? Kapan bukan aku yang meng-9 endongmu pergi mandi? Weng. Stella melebarkan matanya, dia sangat terkejut karena William. Tidak mungkin, kan? Apa dia benar begitu tidak tahu malu? Setelah melakukan hubungan yang malu ini, masih mau digendong pria untuk mencucinya? Jika ini beneran, maka dia sudah boleh mati. Malu sekali, malu sekali. Saat William melihat ekspresinya yang terkejut, dia merasa sangat menarik, bibirnya langsung tersenyum dengan menggoda. Kenapa? Kamu juga sudah lupa. Puff, tidak disangka semua hal yang kamu lupakan adalah hal yang penting. Tutup mulutmu. Menjengkelkan sekali. Ribut sekali. Stella malu hingga masuk ke dalam selimut, dia menutup telinganya. Sembunyi saja, sekarang paling baik adalah membuat dia sembunyi. Dia hanya merasa adegan sekarang sangat memalukan. Setelah susah payah melewati waktu canggung mereka berdua tidak memakai 8 aju, setelah memakai 8 aju pasien, mereka dengan cepat kembali ke penampilan awal. Stella langsung dengan marah berdiri di atas tempat tidur, dia meletakkan kedua tangan di pinggang, kemudian berteriak dengan William, kamu menindas orang. Lagi pula walaupun kamu presiden, kamu juga tidak boleh menindas aku seperti tadi. Aku mau menggugat kamu. Aku mau menggugat kamu ke pengadilan. Terlalu keterlaluan. Kenapa kamu menindasku di keadaan aku tidak setuju? Stella malu untuk mengatakan kata, Perknolsa, dia dengan gagap dan ekspresinya sangat sulit. William malah terlihat sangat tenang dengan ekspresi tidak memedulikan apapun, dia duduk di atas sofa membaca koran dengan sangat menikmati. Kelelahan dalam beberapa hari, ketakutan dalam beberapa hari, langsung hilang karena olahraga mesra tadi. Tampaknya kesenangan pria dengan wanita memang cara yang paling bagus untuk menghapus keadaan buruk. William dengan biasa membaca koran dan berbicara sendiri di dalam hatinya. Setelah mendengar suara berontak Stella, William dengan malas menaikkan tatapannya dan melihat Stella sekilas, kemudian dengan santai berkata, "Oh, mau gugat aku ya? Baiklah, silakan menggugat saja. Kamu akan masuk penjara." Baik, aku pergi masuk penjara,
kamu jangan lupa antarkan makanan kepada priamu. Siapa yang mau antarkan makanan kepadamu? Kamu bukan priaku. Kamu adalah orang jahat. Betul, betul, aku adalah orang jahat. Setiap kali kamu sudah panik akan bilang aku seperti ini. William masih bisa berkata dengan keadaan yang tenang sambil membaca koran, kemudian menghiraukan Stella yang sedang marah besar di tempat tidur dan menganggap seperti koran. Iya, dia sangat marah. Kamu ini terlalu keterlaluan. Stella panik hingga wajahnya berubah menjadi merah. Kenapa William sudah melakukan kesalahan malah bisa setenang ini seperti tidak ada apapun? William menganggukkan kepala dengan sangat menyayanginya. Baik, ini adalah salahku. Sudah ya, jangan marah lagi. Paling tidak ke depannya sekali lagi, biarkan kamu untuk menindas aku saja ya. Kamu. Stella mengembungkan pipinya, melebarkan matanya yang tidak bersalah, tiba-tiba menyadari sangat kehabisan kata menghadapi William di depannya. Setelah diam beberapa detik, Stella langsung duduk di atas tempat tidur dan menghentakkan kedua kakinya sambil menangis. Huhuhu, kamu menindas orang. Huhuhu, aku mau menggugatmu, kamu memerkosa aku. Kamu menindas anak gadis. Dia menangis sambil menggunakan punggung tangannya menyeka air mata di pipinya. William menjadi panik, dia paling tidak bisa melihat gadis ini menangis. Dulu dia pernah membuat banyak wanita yang menangis, dia juga tidak pernah mempedulikannya, mati juga tidak membuat dia mengerutkan alisnya. Tapi dia langsung tidak tahan saat melihat Stella, semua kekuatannya yang dipaksanya kini sudah berubah menjadi abu. Saat si Stella meneteskan air mata, Tuan Muda William, kami akan sangat sakit hati. William langsung meletakkan korannya dan berjalan ke tempat tidur. Dia duduk lalu mengulurkan lengannya merangkul Stella. Aduh, kenapa kamu menangis? Jangan menangis lagi, jika kamu marah karena aku, kamu pukul aku saja ya. Sini, pukul dengan kuat, bisakah pukul ke arah wajah? William mengambil tangan Stella dan menamparkan ke wajahnya sendiri. Stella langsung dengan kuat menarik kembali tangannya. Dia melototi William dan berteriak. Katakan, kenapa menindas aku seperti itu? Aku tidak tahan perasaanku. Cinta kamu, karena terlalu mencintai kamu, makanya baru ingin membuat cinta denganmu. Kedepannya kamu tidak boleh menindasku seperti ini lagi. Aku tidak bisa meyakinkannya. Kedepannya melarang dia menyentuh wanitanya, bukankah ini adalah candaan? Kamu rencana untuk terus menindasku. Kenapa aku begitu sial? Aku berbuat salah apa padamu? Kenapa kamu tidak mau melepaskanku? William mengerutkan alisnya, hatinya sangat buruk. Stella, apa kamu benar-benar sudah melupakan hubungan kita dulu? Aku berhubungan senang denganmu sekali saja, kamu langsung ribut seperti ini. Apa kamu tahu sebelumnya kita berdua sering melakukannya? Aku mau kamu, karena aku sangat menyukaimu. Aku hanya mau kamu karena aku hanya ingin memiliki kamu seorang saja. Kenapa kamu tidak mengerti denganku? William diam-diam menghela nafas. Stella, kamu sudah kehilangan sedikit ingatan. Sebenarnya kamu sangat menyukaiku, kita berdua sangat mesra, kita berdua bersama-sama. Seperti itu. Melakukan cinta, itu adalah tindakan cinta yang alami, itu adalah perlakuan dari cinta. Sembarangan. Tidak seperti yang kamu lakukan. Aku tidak mencintaimu. Yang kucintai adalah Yengki. Dari mana aku menyukaimu? Wajah Stella menjadi merah, dia langsung membalasnya. Mata William tiba-tiba melompat, dia menatap Stella dengan marah. Apa yang kamu katakan? Kamu bilang kamu suka siapa? Saat dia bertanya dengan mengeratkan giginya, hati William malah merasa sakit seperti ditusuk pisau, kemudian dengan sadis mengikis hatinya. Stella terkejut dengan penampilan William yang galak. Dalam seketika dia langsung menutup mulutnya, bibirnya sedang bergetar, kemudian dengan bergetar berkata, "Aku, yang kucintai adalah senior Yengkiku, bukan kamu." Boom. William emosi sampai menundukkan ke meja. Ah. Stella terkejut hingga menutup telinganya dan seluruh tubuhnya mengerat. Menakutkan sekali, sungguh mengejutkan, si Cheng Chen sudah menggila. Dia seperti singa jantan gila saat marah, menakutkan sekali.
William dengan ekspresi dingin seperti es, kedua matanya terdapat aura mematikan, tangannya dengan erat digenggam di pahanya sambil bergetar. Dia sedang mengendalikan emosionalnya yang sudah mau meledak. Kini dia merasa dia sangat tidak berdaya, dia tidak berdaya sampai ingin membunuh banyak orang sebagai pelampiasan. Kenapa? Kenapa membuat wanitanya melupakan dia dengan bersih? Dari mulutnya dia mengatakan jika orang yang dicintainya adalah orang lain, adalah nama pria lain, hatinya menjadi sangat sakit. William bernafas dengan dalam, dadanya bergerak dengan kuat, tangannya bergetar sambil menunjuk Stella. Dia mengeratkan giginya sambil mengatakan, "Kamu tidak boleh mencintainya. Yankee itu, kamu tidak boleh mencintainya. Orang yang kamu cintai adalah aku. Adalah aku. Hanya bisa aku." Kamu dengarkan baik-baik, jika kamu masih berani membahas pria yang bernama Yankee, aku jamin aku akan membuatnya mati dengan tragis. William berkata dengan sangat sadis, sebelah sisi dia mengatakan, sebelah sisi lagi tidak bisa menahan sakit hati yang luar biasa. Stella terdiam, dia membuka mulutnya, setelah diam beberapa saat, dia langsung menangis dengan kuat. William marah hingga mengelilingi kamar, terakhir dia keluar dari kamar. Dia bisa toleransi jika Stella melupakannya, dia bisa menahan penolakan kedekatan dari Stella, tapi dia tidak bisa mengizinkan jika hatinya menyimpan pria lain. Ini membuatnya hampir menggila. Bab 388. Aku bukan mainanmu. William berjalan ke atas balkon, dia memukul dinding dengan kuat. Dinding dengan berantakan terkelupas abu dinding, di dinding juga muncul sebuah bekas lengkungan ke dalam, terutama adalah dinding sudah menjadi merah karena darah dia. Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melukai dirimu? Apa kamu sudah gila, Tuan muda? Kanza ikut berjalan ke sana, saat melihat gaya William yang menggila sampai terkejut. Dia memeluk lengannya William, dia tidak membiarkannya memukul dinding lagi. Kemudian dia melihat ke tangannya William lagi, tangan kanannya sudah luka hingga berdarah. William menangis dengan kuat di dalam pelukan Kanza, matanya terdapat rasa sakit hati yang sangat pasrah dengan sedikit rasa darah. Tuan muda, tenang. Aku sudah sangat sakit hati. Bagaimana bisa aku kembali tenang? Tangan kiri William sedang memukul dadanya dan berkata dengan sakit hati, dia sudah melupakanku, aku tidak apa-apa, aku boleh membuat kembali tanda itu. Tapi, dia tidak mencintai aku lagi, di dalam hatinya ada orang lain, dia bilang padaku jika dia menyukai Yankee, bagaimana aku bisa tenang? Kanza, hatiku sangat sakit. Apakah kamu tahu? Tuan muda William yang selalu sangat kuat, kini dia terlihat begitu lemah. Suara bicaranya begitu sedih dan sakit. Mulut Kanza bergetar, dia memeluk William dengan erat, suaranya sangat menderita. Berengs mana yang begitu mempermainkan orang, biarkan aku menangkapnya dan memukul dia. Terlalu mempermainkan orang. Tuan muda, aku tahu kamu sangat resah, tapi untungnya Nona Stella tidak ada masalah apapun. Terhadap hatinya, kamu pikirkan cara untuk mendapat kembali lagi. William menghadap ke langit dan menghela napas dengan tidak berdaya. Mendapatnya kembali. Beberapa hal, apakah bisa didapat kembali dengan kekuatan manusia? Stella yang sudah melupakan kenangan manis mereka berdua, apa dia bisa mencintainya sekali lagi? Tidak lama kemudian, ada seorang perawat yang berlari kemari. Numpang tanya, siapa dari kalian adalah keluarga Nona Stella? Perawat bertanya kepada Kanza. Akhirnya William yang merespon dahulu dan membalikkan badannya. Dia melototi perawat itu dan bertanya dengan panik, apa yang terjadi dengannya. Oh, kalian cepat pergi bantu. Dia terus menangis dan tidak mau suntik. Suntikan infusnya harus diberi. Jika lebih lama lagi, dia masih mau melakukan tes kulit. Sehte. William marah dengan suara yang rendah. Dia langsung pergi secepat angin. Yang tertinggal hanyalah perawat dan Kanza yang saling bertatapan. William langsung masuk ke dalam kamar pasien. Dia melihat Stella sedang bersembunyi di sudut dengan kaki telanjang. Tangan dia masih sedang bergerak sembarang arah untuk membuat tenaga medis menghindarinya. Jangan kemari. Aku tidak mau suntik. Huhuhu, aku benci kalian. Aku benci kalian. Huhuhu. Dia menangis hingga matanya bengkak. Dia dengan kuat berteriak hingga suaranya menjadi serak.
Melihat Stella seperti ini, William langsung menyesal. Dia benci dengan kekasaran dia tadi. Dia sangat ingin menamparkan dirinya sendiri. Sudahlah, jangan menangis lagi. William mengeluarkan suara yang berat dan jelas. Dia mengejutkan Stella yang sedang hilang kendali menjadi terbengong. Dia dengan terbodoh melihat William yang berada di depan pintu. Tidak tahu kenapa, saat melihat William, hatinya tetap hangat dan tenang. Setelah beberapa saat, Stella mulai menangis dengan kuat lagi. William sudah dengan cepat muncul di depan Stella. Dia langsung merangkul pinggangnya, sebelah tangan mengangkat kakinya, kemudian menggendongnya. Lepaskan aku. Jangan menyentuh aku. Lepaskan aku. Stella memukul William dengan sangat berantakan. Kanza yang melihat dari luar juga merasa sakit hati. Aku tidak mau kamu memelukku. Lepaskan aku, kamu tidak boleh menyentuhku. Huhuhu. Pergi, kalian semua pergi. Aku tidak mau melihat kalian semua. Huhuhu. Stella memukul William terus. Dia berteriak dengan kehilangan kendali. Dia merasa dirinya sangat memalukan. Tadi di atas tempat tidur sudah diberikan aturan tak terucap oleh si Cheng Chen. Si Cheng Chen menganggap dia sebagai apa? Apa dia begitu murahan hingga bisa sembarangan membuka kakinya untuk melayani pria? Padahal dia sudah mengatakan tidak setuju, tetapi William tetap mau begitu keras memperkenalkannya. Setelah dia memikirkannya, dia merasa bersalah untuk dirinya sendiri. Karena Stella diperkenalkannya juga bisa mencapai puncak. Dirinya terlalu murahan. Teringat masalah tadi, Stella merasa benci dengan dirinya sendiri. Dia juga benci dengan William. Pikirannya sangat kacau, hatinya sangat panik. Dia selalu merasa telah melupakan sesuatu yang sangat penting, sehingga membuat hatinya merasa kosong, dan ada sebuah rasa yang tidak aman. Setelah menangis, dia tidak bisa menghentikannya lagi. Saat perawat membawa infus masuk, Stella sudah menjadi orang yang sangat ketakutan. Dia langsung dengan lepas kendali melompat dan berlari di seluruh kamar. Beberapa perawat juga tidak bisa menahannya. Sebenarnya dia tidak takut infus. Dia adalah anak yang sangat baik saat berobat. Dari kecil dia tidak pernah memberi masalah kepada orang dewasa, karena dia tahu jika dia tidak ada hak untuk bermanja. Dia masih ada adik perempuan, rumahnya sangat miskin, jadi beban orang tua sangat berat, dia tidak boleh manja. Tapi, hari ini, tidak tahu kenapa, dia langsung lepas kendali seperti itu. Suasana hatinya seperti kereta api yang tidak ada rem cakram, dengan cepat terbakar. William mengeratkan bibirnya, dia membiarkan Stella memukulnya. Dia dengan ekspresi yang dingin, lalu meletakkan Stella yang dingin di atas tempat tidur. Stella langsung menendang dengan kuat, hingga membuat William tertendang. Jangan takut, suntik tidak akan sakit, aku jamin. William menahan badan Stella, kemudian dengan wajah yang kasihan melihat perempuan yang sudah seperti menggila. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku tidak mau kamu menyentuh aku. Lepaskan aku. Stella sedang berteriak, matanya melotot dengan lebar, dia sangat panik. Baik, baik, aku tidak menyentuhmu, asalkan kamu tidak bergerak, aku janji tidak menyentuh kamu. Aku salah, aku minta maaf, aku janji ke depannya tidak sentuh kamu lagi, iya. William melihat Stella dengan dalam, suaranya dengan serak berjanji. Apa kamu pegang kata-katamu? Apa kamu akan tepati janji? Pegang. Aku jamin tidak akan melanggarnya. Sudah ya jangan ribut lagi, ayo kita suntik, iya. Ekspresi Stella terkejut, wajahnya terdapat air mata, dia seperti seekor hewan kecil yang ketakutan. Aku tidak percaya padamu. Huhu, kamu keluar, aku tidak mau kamu di sini, keluar. Hati William perlahan menjadi berat, baik, aku keluar, setelah tunggu kamu suntik, aku akan keluar, iya. Stella langsung menjadi tenang, dia menggigit bibirnya dan menggerakkan tubuhnya, kemudian dengan ribut berbicara dengan suara yang kecil, kalian semua jahat, kamu menindasku, aku benci kamu, benci kamu. Keluar, aku tidak mau melihatmu, aku bukan mainan orang kaya. William terkejut seperti disambar petir, dia langsung terdiam di sana. Mainan. Kata ini sangat menyakiti hati William. Betul, ini adalah definisi yang diberikan oleh William pada awalnya. Pada awalnya dia memang menganggap Stella sebagai mainan kecil,
Tetapi itu adalah sebelumnya, bukan menandakan pemikiran dia sekarang. Stella melupakan perasaan mereka berdua, dia malah mengingat definisi dia pada awalnya. Stella, jika kamu ada ingatan, kamu boleh memikirkan sebentar, apa aku pernah menganggapmu sebagai mainan? Kamu mengatakan kata ini berarti kamu sedang melukaiku, melukai hatiku. Dokter langsung menggunakan kesempatan saat Stella sedang diam-diam, dia berjalan ke sana dan memberikan suntikan penenang kepada Stella. William langsung menaikkan pandangannya, kemudian menatap dokter dengan tatapan tajam dan tegas. Dokter tahu jika William sangat benci kepada dokter karena sudah memberi suntikan penenang kepada Stella, dia merasa itu sangat tidak baik terhadap tubuhnya Stella. Tetapi tidak ada cara lain lagi, sekarang emosional pasien perempuan ini terlalu tidak bisa dikendalikan, jika tidak beri dia obat penenang, takutnya akan ada masalah yang terjadi di pengobatan selanjutnya. Dokter dengan sedikit ketakutan menggoyangkan bahunya kepada William. Melihat wajah William dengan detil, wajahnya ada sebuah bercak darah. Tadi saat pasien perempuan sedang menggila, dia melukai wajah pria yang tampan ini. Stella yang sudah disuntik obat penenang, matanya menjadi semakin berat, dia perlahan menjadi ngantuk. Stella tetap menatap William, William juga menundukkan kepala menggenggam tangannya dan melihatnya dengan sangat berperasaan. Stella menyipitkan matanya, saat dia sudah hampir ketiduran, dia berkata dengan suara yang rendah. Apa orang kaya bisa menindas orang miskin? Aku bukan mainanmu. Bukan. Aku mau bersama dengan orang yang kucintai, aku tidak mau menjadi mainan orang kaya. Bagaimana ini? Bagaimana ini? William sedang sangat memikirkan maksud kata, bagaimana, yang dikatakannya. Stella mengatakan sebelum dia ketiduran, bagaimana aku pergi bertemu dengan Yankee. Aku ingin menikah dengannya. Darah sekujur tubuh William menjadi terbeku karena terkejut. Yankee. Yang dia rindukan dan pikirkan malah si Yankee. Apa menjadi mainan aku? Kamu sudah tidak bisa pergi menemui Yankee-mu lagi. Kenapa? Setelah berhubungan denganku berarti aku sudah mengotorimu. Baik, Stella, kamu baik sekali, kamu terlalu hebat. Kamu begitu merendahkan perasaan aku. Kamu kira aku ini hanya hewan liar saja yang bisa melampiaskan nafsunya dan tidak ada perasaan sama sekali. Kamu kira aku ini bisa sembarangan bersama wanita lain melakukan hubungan ranjang. Tubuh William menjadi sangat erat, wajahnya yang tampan menjadi kaku, tangan dikepalkan dengan sangat erat. Setelah perawat memasangkan infus kepada Stella, setelah selesai melakukannya, dia baru dengan terkejut menemukan jika ada tetesan di bawah tempat tidur. Darah. Darah siapa? Siapa terluka? Perawat terkejut hingga teriak, dia hampir melompat. Dia dengan terkejut pergi melihat William yang tampan, William malah seperti tidak mempedulikannya, seakan-akan seperti orang tuli, dia tetap mengeratkan wajahnya, dia dengan sakit hati melihat Stella yang tidur. Bab 389. Pinjam kamar mandimu. Tatapannya seperti ombak yang besar melihat ke arah wanita di atas tempat tidur, tatapannya terdapat rasa sakit dan tidak berdaya yang kental. Perawat itu baru menyadari jika tangan kanan William sedang berdarah. Tuan, Anda sudah terluka. Perawat itu langsung berlari ke arahnya dan menaikkan tangan William. Setelah melihatnya, dia tiba-tiba mengerutkan alis karena sakit hati. Tidak disangka tangan yang indah dan putih bisa terluka sampai seperti ini. Daging yang terbuka hampir menampakkan tulangnya, terlalu sadis. Tuan, bagaimana bisa terluka hingga seperti ini? Tangan nona perawat sedang bergetar, setelah memberi disinfeksi kepada William dan memberikan perban. Tetapi William malah seperti patung, dia tidak memedulikan perawat di sampingnya, dia hanya menurunkan matanya dan menatap Stella. Tuan, saya sudah perbankan tangan Anda, beberapa hari ini Anda harus hati-hati dan jangan lukai tangan ini, dan jangan menyentuh air. Nona perawat dengan kasihan melihat William. Pria yang tampan dan muda ini adalah pria yang paling tampan yang pernah ditemuinya. Wajah dia seperti lukisan, postur tubuhnya seperti patung yang begitu sempurna, hingga tidak ada kekurangan sama sekali. Dia pernah melihat tangan pria tampan ini, tangannya adalah tangan bangsawan yang sangat putih. Lekukan tulang yang jelas, panjang dan lembut.
Tapi tidak disangka tangan yang begitu indah, malah terluka hingga seperti ini. Sangat membuat orang sakit hati. Nona perawat diam-diam melihat William. Dia menyadari jika William terlihat seperti patung yang tidak bersuara, dan ini adalah patung yang sangat sedih. Tuan. Nona perawat masih mengingatkan untuk memperhatikan tangannya. William malah berdiri dengan terengah-engah. William bernapas dengan berat dan terus menatap Stella. Dia tidak tahan lalu memiringkan pinggangnya dan meraba poni Stella dengan lembut. Kelembutan itu dipenuhi dengan cinta. Gadis kecil, apakah jika aku benar jauh dari kamu, kamu akan bahagia? William teringat sudah mau kehilangan Stella, hatinya seperti rusak menjadi serpihan. Seketika dia mengerutkan alis dan tangannya bergetar, kemudian memejamkan matanya dengan kuat. Lalu William menghela napas dan melangkah keluar dari kamar dengan langkah yang berat. Setelah keluar, Kanza langsung mengikutinya, lalu William langsung mengeluarkan rokok tanpa mengatakan apapun. Kanza langsung menghidupkan rokok kepada tuan muda. Dia menatap William tanpa mengedipkan matanya. William dengan ekspresi yang sangat pasrah, dia menurunkan matanya melihat rokok dan mengisap dengan dalam. Kanza menggigit bibirnya dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia sebagai penonton saja sudah bisa merasakan rasa kecewa tuan muda. William mengisap rokok dengan sangat dalam. Dia mengisap rokok berkali-kali kemudian membuang asapnya. Walaupun suasana hati sedikit frustasi, tetapi dia tetap terlihat sangat tegas. Kanza, apa aku seharusnya melepaskan dia? Hah? Kanza terkejut, dia melebarkan mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa. William melihat dari kejauhan dengan tatapan yang bingung. Dia sudah melupakanku, sudah melupakan perasaanku dengannya. Dia sekarang memandangku seperti orang asing. Dia langsung membataskan aku dengan posisi atasannya yang jauh. Sekarang dalam hatinya hanya ada Yengki saja, tidak ada aku sama sekali. Walaupun aku bisa dengan kekuatanku mendapatkan dia, tetapi dia sama sekali tidak senang dan begitu frustasi dan menderita. Kamu tadi juga sudah lihat, dia hampir menggila karena berhubungan denganku. Keadaan seperti ini, bagaimana aku bisa tega memaksa dia tetap berada di sisiku? Melihat dia begitu menderita, aku lebih menderita dari dia. Mendengar perkataan William yang begitu terus terang, Kanza langsung bergetar sekujur tubuh. Tuan muda, memang sangat setia. Dia bahkan sampai tahap ini bersama dengan Stella. Tapi tuan muda, Anda sudah menggunakan nyawamu untuk menolongnya. Apa Anda mau melepas dia dengan begitu saja? Apa Anda tidak sakit hati? Tangan William yang sedang memegang rokok, dia dengan ringan menggoyangkan dan tatapannya bergetar. Pastinya sakit hati. Jadi Anda masih. Tapi aku tidak rela dia sakit. Kanza tiba-tiba kehabisan kata. Apa yang masih bisa dikatakan? Tuan muda tidak menyesal dengan pengorbanan dia terhadap Stella. Tuan muda, tidak disangka Anda adalah pria yang begitu setiap kepada cinta. William seakan-akan sudah tekad, dia mengeratkan giginya dan dengan sadis berkata. Tunggu setelah besok penyakitnya sudah baikan. Lalu sudah kembali ke negeri dan aku akan melepaskan dia. Kanza menggigit bagian bawah bibirnya tanpa berkata apapun, dia hanya menatap tuan muda dengan khawatir. Tuan muda, Anda benar bisa melepaskan Stella? Apa Anda benar bisa melakukannya? Anda begitu mencintainya hingga mengorbankan nyawa, apakah bisa dilepaskan dengan begitu saja? Lai dan lainnya bertiga sudah tiba di dalam hotel, pastinya mereka pesan masing-masing satu kamar. James dan Lai berdua adalah tuan muda keluarga kaya, dari kecil rasa kesadaran diri mereka sangat kuat, jadi mereka tidak akan sekamar dengan orang lain. Mungkin jika mereka dua mau sekamar dengan orang lain yaitu sekamar dengan wanita. Dan Lina tidak perlu dikatakan lagi, dia tidak akan sekamar dengan James. Juga tidak bisa sekamar dengan Lai, jadi mereka bertiga tinggal di Hotel Pulau S adalah hal yang sangat boros. Aku tahu maksud kalian berdua, kalian ingin memberikan kesempatan berdua untuk William dan Stella, aku mengerti semua. James berteriak dari dalam kamar terhadap Lai. Aku hanya marah kalian menggunakan cara ini. Kenapa kalian membuatkan kesempatan untuk mereka berdua? Kenapa kalian tidak berpikir untuk berikan aku kesempatan kepada Stella?
Huh, pilih kasih. Kalian begitu membela William. Aku juga ingin mengembangkan perasaanku dengan Stella. Kalian ini, aku tadi tidak ingin pergi, tetapi kalian malah memaksa dan menarik aku pergi. Sekarang sudah kan, kalian sudah memberikan kesempatan kepada William si serigala itu. Lai dalam hati sedang berpikir tentang Lina, jadi dia tidak memiliki keinginan untuk mendengar ceramah dari James. Dia menghabiskan bir di dalam gelas, dia berdiri dan menepuk baju. Sudahlah, kamu juga sudah lelah, minumlah sedikit air, mandi dan tidur. Aku juga sudah lelah, aku pergi dulu. Hei, kamu malah tidak memedulikan tanggapanku. Aku tidak lelah sama sekali. Aku datang ke Pulau Es demi bertemu dengan Stella. Aku tidur apaan? Lai, kamu berhenti, jangan pergi dulu, dengarkan aku berbicara. Lai melepaskan tangan James yang menariknya, dia tetap mau pergi. Kamu tidak lelah, aku sudah lelah, sudah ya. Aku kembali mandi dulu. James menghentakkan kakinya dan memarahi Lai, berengs. Kamu sedang tidak serius menghadapiku. Aku tahu, setelah kamu bertemu dengan Lina itu, kamu tidak ada keberanian sama sekali. Apa aku tidak memahamimu? Pergilah menemui wanita yang bernama Lina itu dengan senang. James langsung menendang pintu kamar, dengan kuat membuang dirinya di tempat tidur, lalu mencemberutkan wajahnya mengambek. Lai malah kembali ke kamarnya dengan buru-buru. Dia pergi mandi dulu kemudian menyemprotkan sedikit parfum yang wangi, mengeringkan rambutnya, lalu mencari baju tidur panjang, dengan tenang memasang tali pinggang, kemudian memakai sandal dan mengetuk pintu Lina. Tok tok tok. Lina barusan mandi, dia membungkus tubuhnya dengan selapis handuk dan duduk di atas ranjang menekan siaran TV. Hampir tidak ada siaran yang bisa dimengerti, semua adalah bahasa asing, dia selain melihat untuk meramaikan saja. Mendengar suara ketukan pintu, Lina langsung mengerutkan alisnya. Tempat seperti ini dia tidak kenal siapapun, siapa yang bisa ketuk pintu kamarnya. Pasti si Lai Bangs Asteriste. Siapa? Lina bertanya dengan tidak senang. Lai yang di luar pintu langsung berdiri dengan baik-baik di luar, dia merapikan rambutnya sambil berkata dengan sopan, Lina, ini aku Lai. Ternyata benar si Bangs Asteriste ini. Apa ada masalah? Lina perlahan berjalan ke belakang pintu. Dia tidak membukakan pintu untuk Lai, malah bersandar dan bertanya di pintu. Lina, keran air kamarku sudah rusak, aku tidak bisa mandi, aku ingin pinjam pakai kamar mandimu. Lina memainkan alisnya dan mencemberutkan mulutnya. Hotel bintang 5 masih bisa ada keran air yang rusak. Bohong siapa dia? Cih gelombang. Liakah? Kalau begitu kamu pergi ke kamar James mandi saja, tempatku tidak terlalu praktis. Aku sudah mau tidur. Lai langsung mengerutkan wajahnya dan dengan panik berkata, tadi aku sudah pergi mengetuk pintu James, dia sudah tidur dari awal. Lina, tolong pengertian sedikit, sepanjang jalan yang lama begitu lelah, sangat tidak enak jika tidak mandi air hangat. Tolonglah pinjam aku pakai sebentar, aku janji langsung keluar setelah memakainya, aku tidak akan ganggu kamu tidur. Lai mengatakannya seperti sedang ada bencana, hampir saja dia mengemis. Lina diam-diam tertawa, dia tetap berkata, pria dan wanita berdua sangat tidak praktis, kamu datang ke kamarku untuk mandi akan dikata-katain orang jika ada yang melihatnya. Lai hampir emosi hingga mati karena hal ini. Apaan pria dan wanita berdua, kita dari awal sudah tidur bersama hingga tidak terhitung jumlahnya. Bagian mana adalah tempat paling sensitif, aku juga tahu. Menggunakan cara apa membuat kamu sampai puncak, aku juga sangat tahu. Kini kamu malah berkata padaku tentang saling menghormati seperti tamu. Lina, kamu hebat sekali. Lina, aku tahu kamu sangat baik, kamu berbaiklah padaku, kasihani aku dan biarkan aku masuk. Jika aku tidak mandi dan langsung tidur, tubuhku akan tumbuh kutu rambut, kumohon padamu ya. Jika ada paparazi yang diam-diam merekam Lai berbicara di depan pintu dan menyebarnya, mungkin Lai akan langsung bunuh diri.